Peggy alias Peron alias Robi memang sudah ditangkap. Pihak kepolisian juga sudah menjelaskan apa perannya dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina yang terjadi pada 2016 silam. Tapi ternyata tertangkapnya Peggy ini tidak serta-merta, tidak secara otomatis mengurai benang kusut. Dia juga kemudian menghapuskan segala kejanggalan, malah ada hal janggal lainnya. Bagaimana bisa pihak kepolisian ini kemudian menghapuskan dua nama, Andi dan Dani, dari daftar pencarian orang. Untuk bisa membahas mengenai hal ini lebih lanjut sudah hadir selaku pengamat hukum pidana yang akan menjelaskan pandangannya Pak Kudri Sitompul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kudri, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selain Pak Kudri juga sudah bergabung para narasumber lainnya secara daring bersama kita. Yang pertama adalah Ibu Sugianti yang merupakan pengacara dari Peggy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sugianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung dengan kita yaitu Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari yang juga merupakan mantan perwira tinggi Polri yang akan juga memberikan pandangannya mengenai kasus ini. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam. Baik, Ibu Sri, yang seperti saya sampaikan tadi, ada kejanggalan pertanyaan di benak masyarakat mengapa pihak kepolisian kemudian menghapus dua nama ini, Andi dan juga Dani, dari daftar pencarian orang. Dengan menyebut kemudian kepolisian mengatakan karena dua nama ini hanya asal sebut oleh para terpidana lainnya. Tapi mungkinkah hal tersebut, Bu? Atau sebenarnya pihak kepolisian menutupi bahwa memang kesulitan untuk bisa mendapatkan dua DPO lainnya? Bu Sri, silakan. Baik, Mbak Putri, kalau kita berbicara dari aspek pendapat masyarakat, maka setiap masyarakat siapapun boleh berpendapat. Bahkan ketika masyarakat mengatakan ada kejanggalan, justru ini menumbuhkan sikap kritis masyarakat. Nah, ini harus kita kembangkan terus. Bagi saya kejanggalan ini adalah sebuah tantangan bagi pihak kepolisian untuk semakin mempertontonkan profesionalismenya. Nah, apakah hal ini memang janggal atau apakah polisi sulit? Di era keterbukaan, di era semua orang bisa turut melakukan investigasi lapangan dalam tanda kutip, ini tidak ada yang sulit. Berikanlah kesempatan kepada pihak kepolisian, nanti kita kawal bersama, lihat di pengadilan, apakah nama dua yang saat ini dihilangkan, dalam tanda kutip, pendapat kita semua, itu benar-benar ada atau tiada. Nah, kalau dari pernyataan Dirserse menyebutkan bahwa yang saya tahu ketika polisi melakukan rilis, tentu polisi akan melakukan cross-check. Nah, saksi dalam kasus ini kan semua adalah saksi mahkota, yaitu yang juga tersangka. Kalaupun toh mungkin ada saksi lain tidak seberapa mengenal. Nah, saksi yang paling posisinya sentral adalah saksi mahkota, saksi yang sesama tersangka. Tapi berdasarkan pengalaman saya meyakini, tetapi publik jangan terpengaruh oleh pendapat saya, apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan bekerja cepat, ini adalah satu langkah maju untuk mengungkap tuntas kasus ini. Barangkali ada pertanyaan lanjutan, kenapa baru 8 tahun baru diungkap? Ini kan pertanyaan kita juga, termasuk pertanyaan saya. Nah, dari pengalaman saya, Mbak, jadi ketika kita bekerja mengungkap kasus, itu yang bekerja adalah tim. Nah, tim ini ketika menangani kasus solid, tetapi seiring dengan waktu, tim ini nanti melebur dengan sendirinya secara natural, secara alamiah. Ada yang sekolah, ada yang pindah tugas. Nah, akhirnya baru 8 tahun dipicu oleh judul film ini. Itu Mbak Putri. Baik, artinya juga Bu, kalau mengenai hal kedua, hal terakhir yang Ibu sampaikan, kenapa baru 8 tahun akhirnya terungkap? Itu karena memang ada masalah tersendiri di dalam pihak kepolisian. Artinya adanya perpindahan dari petugas yang menyelidiki kasus ini dan sebagainya, ini menghambat penyelesaian kasus, begitu Bu Sri? Nah, ini yang perlu kita ingatkan kepada pihak kepolisian agar di era teknologi canggih semacam ini tidak terjadi. Itu yang paling mungkin terjadi. Mengapa sampai 8 tahun? Katakanlah saya, rata-rata satu tim penyidik itu minimal 5 sampai 6 atau 7 orang. Nah, apalagi ini kasusnya cukup banyak tersangkanya. Nah, ketika 7 orang ini pasti ada yang sekolah, ada yang pindah.
ada yang sudah pensiun. Nah, kondisi seperti ini membuat kasus itu mohon maaf barangkali kata yang boleh dipakai adalah terabaikan, ditambah tim yang tadi masih tersisa, itu menambah ditambahkan beban baru, menangani kasus-kasus baru, sehingga yang 8 tahun ini hilang nih, DPO dilupakan. Nah, ini adalah mungkin jalan Tuhan juga ya. Ini terungkap tuntas dengan Peggy, ditangkapnya Peggy. Lalu hilangnya 2 tersangka, mari kita ikuti nanti di pengadilan. Karena sesungguhnya pernyataan saksi di kepolisian itu masih sangat mungkin berubah. Nah, keterangan saksi di depan pengadilan itulah yang sesungguhnya keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Baik Ibu Sri, kita sudah dengarkan pandangan dari Ibu Sri mengenai 2 nama yang kemudian hilang dari daftar pencarian orang. Ini pasti juga Mbak Putri Maya Rumanti selaku pengacara keluarga dari almarhum Vina juga memiliki hal tersendiri, catatan tersendiri mengenai hal ini. Dan juga termasuk juga dari Mbak Vina atau Mbak Putri ini juga mengatakan bahwa ini termasuk salah satu kejanggalan yang terjadi walaupun sudah tertangkapnya Peggy alias Peron. Mbak Putri silakan. Iya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Mohon maaf terlambat, ini baru sampai di Polres Cirebon Kota saya. Jadi memang sangat kaget dan janggal menurut kami ketika Polda Jabar terlalu dini untuk menyampaikan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada atau fiktif. Karena selama ini kami berkeyakinan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, itu ada nama 3 orang DPO yang dicantumkan di amar putusan. Nah, tentunya di sini kami kan tetap beracun pada putusan. Kalau itu tidak terlaksana, Mbak, berarti siapa yang harus disalahkan dalam penulisan nama tersebut dan siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kematian Vina dan Eki, begitu. Apa yang Mbak Putri lihat dari penghapusan 2 nama ini sebenarnya? Saya belum bisa berkomentar, Mbak, karena jujur saya dan tim juga belum bertemu dengan pihak Polda, belum menanyakan perihal tersebut lebih detail. Hanya saja berkomunikasi hasil dari penyelidikan mereka terhadap 7 orang terpidana dan 1 orang yang baru tertangkap ini mengatakan bahwa itu tidak ada katanya, begitu Mbak. Ya, tentunya kami juga nggak serta-merta menerima ya. Ini harus tetap diselidiki terlebih dahulu begitu, karena saksi pun seperti Linda aja baru akan kami dampingi malam ini, begitu. Baik, nah kita juga akan dengarkan Ibu Sugianti selaku pengacara Peggy juga akan memberikan keterangan kepada kita. Ibu Sugianti, apakah kemudian Peggy ini sebenarnya mengenal 2 nama tersebut, Andi dan juga Dani yang masuk dalam daftar pencarian orang, Bu Sugianti? Ya, selamat malam. Peggy tidak pernah mengenal orang-orang yang memang dinyatakan dalam lingkaran pembunuhan Vina dan Eki. Termasuk Peggy juga tidak kenal dengan Vina dan maupun Eki, apalagi dengan Dani dan juga Andi, seperti itu. Dan saya sebagai kuasa hukum saat konferensi pers itu rilis dengan menyatakan bahwa Peggy adalah satu-satunya DPO, sangat kaget dengan dihilangkannya 2 DPO tanpa alasan yang mendasar atau tidak secara yuridis. Jadi, kami memang benar-benar kaget dengan dihilangkannya 2 DPO tersebut. Baik, Peggy sendiri apakah mengenal dengan para terpidana lainnya, Bu Sugianti? Saat BAP, Peggy menyatakan bahwa dia tidak mengenal dengan para tersangka lainnya. Karena Peggy juga saat terjadi penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2016 setelah terjadinya pembunuhan, hebohnya pembunuhan Vina dan Eki di tanggal 27 Agustus 2006, Peggy klien saya tidak berada di tempat TKP atau memang Peggy tidak ada di Cirebon. Dia sedang bekerja di Bandung. Baik. Sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan Desember. Jadi saat terjadinya penggeledahan pun Peggy tidak ada di tempat. Bu Sugianti, apa yang bisa membuktikan bahwa pada hari tragedi tersebut terjadi di Agustus 2016,
Peggy ini tidak ada di lokasi tempat kejadian tersebut? Banyak saksi-saksi yang bersama Peggy sedang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung, dan mereka pun tahu saat itu Peggy ada di lokasi tempat kerja dia. Adakah bukti lainnya Ibu selain saksi-saksi? Nanti mungkin akan kami sampaikan di upaya hukum yang akan tim kami lakukan untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Eki dan Vina. Baik, adakah mungkin Ibu bukti seperti foto atau mungkin juga video ataupun juga dokumen-dokumen yang nanti bisa kemudian menunjukkan, membuktikan bahwa Peggy ini memang tidak ada di tempat tersebut pada saat kejadian? Mungkin ada catatan penerimaan upah yang diterima oleh Peggy dari majikannya saat itu, yaitu di situ tertera tanggal berapa Peggy menerima upah, dan itu akan menunjukkan bahwa Peggy saat itu masih bekerja sebagai buruh di tempat majikannya tersebut. Baik, baik Ibu. Nah Pak Kudri, ini ada beberapa hal yang kita soroti selain masalah Peggy, tapi yang pasti satu yang begitu janggal adalah bagaimana pihak kepolisian kemudian menghapuskan 2 nama tersebut dari daftar pencarian orang. Apakah memang hal itu bisa dilakukan? Padahal nama ini sudah masuk amar putusan di pengadilan. Ya, itu pertama-tama kan kita mesti tanya dahulu ya, apa dasarnya dulu kepolisian menetapkan 3 orang, ya kan? Apa dasarnya? Apakah berdasarkan keterangan saksi, atau berdasarkan keterangan apa yang ada di dalam putusan, ya kan? Nah, kalau ada terjadi perbedaan, kalau misalnya keterangan kita nggak tahu dari mana ke pihak kepolisian itu dapat. Nah, sekarang karena saya kan nggak lihat, tadi pengacaranya bilang bahwa di dalam putusan itu ada, saya nggak lihat. Kita anggap asumsinya benar lah ya, bahwa di dalam putusan itu dimuat ya mengenai kesaksian-kesaksian ya, yang menyatakan bahwa ada pelaku yang 2 orang yang buron ini. Nah, kalau memang demikian, mestinya secara hukum lebih kuat pembuktiannya yang ada di putusan dengan ada keterangan yang lain. Karena keputusan pengadilan itu adalah suatu bukti dokumen yang sah yang diungkapkan di sidang pengadilan. Kecuali ada bukti baru yang lain yang bisa membatalkan keterangan yang ada di pengadilan. Kalau betul ada bukti baru yang membantah keterangan yang ada di pengadilan, ini malah bisa menjadi fatal. Bisa-bisa orang yang 8 orang itu dibebasin karena itu putusan nggak benar. Iya kan, karena ada novum bukti baru yang sebenarnya keterangan yang diberikan di pengadilan itu, yang dituangkan di dalam putusan pengadilan itu tidak benar. Ya kan, kita ingat bahwa peradilan pidana itu adalah pembuktian material, bukan pembuktian formil. Nah, kalau memang betul terjadi perbedaan, ya misalnya katakan polisi, penyidik ya mendapatkan info itu berbeda dengan putusan ini, yang saya bilang menjadi serius gitu loh. Nah, satu, keduanya ini begini. Nah, yang dijelaskan di dalam konferensi pers itu kita dasarnya apa? Yang dijelaskan oleh pusat penerangan penerangan Polda Jabar, ya kan? Itu apakah berdasarkan keterangan dalam interview atau memang dia di dalam dibuat berita acara, ya dibuat BAP kalau ini gitu loh. Nah, kalau misalnya udah dibuat BAP, berarti si Peggy ini sudah menjadi tersangka, ya kan? Nah, karena orang dibuat berita acara harus ada jelas statusnya apa, apakah dia saksi atau tersangka. Nah, kalau itu dibuat di dalam berita acara pemeriksaan, mestinya betul apa yang disampaikan oleh humas ya, atau penerangannya Polda itu benar dari ini. Tetapi kita lihat bahwa si Peggy di depan itu, sebelum itu dia sudah melihatkan dia kayaknya memberikan gestur bahwa dia nggak ini, dan terakhir ya kalau betul itu bahwa dia menyatakan dia tidak mengakui, artinya kebenaran dia BAP ini. Nah, kebetulan sekarang ada penasihat hukumnya, ada pengacaranya. Nah, apakah pengacaranya itu nggak nanya dengan
si Eki, waktu kamu diperiksa pertama, itu kamu memberikan keterangan secara bebas atau tidak. Nah, di dalam beberapa waktu yang lalu di TV One juga, ketika ini saya katakan, andai kata ada buron itu yang tertangkap, sebaiknya langsung didampingi oleh penasihat hukum. Baik. Pertama, kenapa? Karena ini ancaman hukumannya ini lebih, tindak pidana yang dilakukan itu ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Menurut KUHP ini wajib, ya kan? Wajib dia didampingi oleh penasihat hukum. Andai kata si orang yang terperiksa tidak mampu membayar untuk jadi penasihat hukum, negara yang akan menyediakan. Ya. Nah, kita tanya, pernah nggak hal ini ditanyakan ke begini? Andai kata, ini kita bicara andai kata, andai kata ini berita acara, Peggy ini sudah sempat diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka dan dia tidak didampingi oleh penasihat hukum, ini prosedurnya kan tidak sesuai dengan prosedur. Baik. Ini potensial bisa membatalkan penyidikannya. Kalau ini dibawa pra-peradilan. Karena pra-peradilan itu kan mengenai prosedur-prosedur Baik. di dalam pemeriksaan penyidikan itu sesuai dengan aturan atau tidak. Ya. Kalau misalnya tidak aturan, itu bisa dibatalkan. Baik. Ya, itu yang kita bilang, dibilang apa SP3, ini kan bukan SP3. Pengadilan akan menyatakan bahwa penyidikan itu tidak sah. Nah, jadi kita nggak tahu, ini kan kebetulan di dalam forum ini ada pengacaranya, Betul, Ibu betul. ini. Kita tanya saja kalau memang ini gitu. Nanti akan bisa dijelaskan oleh Nah, Bu Sugiyanti. kedua ini juga dasarnya, kalau memang ditetapkan dasarnya apa? Baik, nanti mungkin saya tahan dulu Pak Kudri. Setelah Iya. jeda mungkin Pak Kudri bisa menjelaskan lebih lanjut lagi, termasuk juga sebenarnya soal prosedur juga. Apakah Iya. prosedur menghilangkan 2 nama tersebut dalam daftar pencalonan juga itu betul begitu? Iya. Nanti kita akan dengarkan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali. Perbincangan kembali dan tadi sempat terputus oleh jeda keterangan yang disampaikan oleh Pak Kudri Sitompul. Pak Kudri silakan dilanjutkan. Ya, jadi mengenai yang kita pertanyakan itu, yang awal itu, apa dasarnya ke pihak kepolisian mengumumkan DPO itu? Pasti kan ada permintaan dari penyidik ya untuk diumumkan itu. Nah, begitu juga kalau untuk dihapus, ya kan, harus ada permintaan dari penyidiknya. Oke. Nah, sekarang menjadi masalah, ada nggak permintaan itu, ya kan? Ya, itu bisa lisan, bisa tertulis. Tapi kan karena ini sudah menjadi konsumsi publik, mestinya ini kita transparan gitu ya. Seperti Ibu Sri bilang, tahu ini kan sekarang sudah transparan. Tapi gini juga dalam konteks ini ya, saya mau menyampaikan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak mendapat peradilan yang adil. Ya kan? Jadi ini hak asasi yang diatur dalam konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar kita. Jadi kita menginginkan bahwa peradilan, siapapun yang mengalami, termasuk Peggy, dia harus mendapatkan peradilan, ya, mulai dari pihak penyidikan sampai keputusan di inkrah nanti eksekusi, dia harus adil. Nah, dalam konteks ini kita juga menginginkan bahwa Peggy itu mendapatkan ini. Begitu juga kan korbannya itu kan ingin mendapat keadilan. Betul. Kalau misalnya ternyata bahwa masih penasaran bahwa bukan misalnya si Peggy, kan kasihan korbannya. Jadi kembali lagi, kalau yang banyak dipertanyakan itu kan kenapa kepolisian mencabut begitu aja. Ini gitu loh. Ya kan ini nggak bisa karena policy ya, belate ya, kebijakan itu ya. Kalau memang hanya karena alasan bahwa pada saat itu terpidana ataupun juga tersangka saat dimintai keterangan asal sebut, hanya karena alasan kalau itu, memang Pak? begitu nanti kan bisa juga si Peggy disebut asal sebut juga dong. Karena kan diberikan dalam hal yang sama. Tetapi kan kalau kita merujuk kepada, kalau betul ya, kalau kita merujuk keputusan pengadilan, di mana di dalam putusan pengadilan memuat keterangan siapa yang ini, berarti kan ini masih sah. Jadi polisi nggak bisa mengignore putusan pengadilan Oke, ini loh. baik. Nah, sampai di Ya situ kan? mungkin Pak Kudri. Kita tanya pandangan dari Ibu Sri. Ibu Sri, bagaimana ini kemudian? Harus lebih dibuka lagi, harus lebih transparan lagi ke pihak kepolisian. Apa dasar-dasarnya kemudian mencabut ataupun menghapuskan 2 nama ini? Dikatakan tadi juga oleh Pak Kudri, tidak bisa kemudian mengacukan yang sudah menjadi keputusan dari pengadilan. Bu Sri. Baik, saya mengandaikan sebagai saya penyidik ya, kasus ini kan sudah 8 tahun. Ketika polisi akan mencari 3 buronan tadi,
maka polisi akan membuka semua file lama. Siapa berkata apa, siapa tercatat apa keterangannya, itu ada di dalam BAP. Lalu mereka akan diperiksa kembali. Katakanlah saya terlibat di dalamnya, saya menyebut nama A dan B. Dipastikan lagi, dilakukan cross check dan seterusnya. Nah, yang saya ikuti rilisnya teman-teman dari Polda Jabar menyatakan bahwa untuk sementara ini ada satu nama Andi dan nama yang dua itu asal sebut dari yang menyebutkan, pastinya seperti itu. Tetapi kembali lagi, bagi kita semua, kejanggalan ini perlu kita munculkan. Pendapat kita berarti kita kritis. Kita harus menyisakan ruang kekritisan kita sehingga kita tidak menelan mentah-mentah saja semua pendapat yang ada. Kasus ini akan dibawa ke pengadilan, terlebih pengacara juga akan membawa kasus ini ke peradilan. Ini bagus. Ini adalah satu mekanisme check and balances agar semua berjalan di koridornya. Ini bagus nih, kita tonton bareng-bareng. Saya berharap nanti pengacara mengajukan pra-peradilan, di pra-peradilan akan diuji. Apakah benar Peggy itu dari proses hukum awal diberikan hak-haknya, lalu proses penangkapannya, proses penahanannya, proses penetapan dia sebagai tersangka, dan seterusnya akan diuji. Jadi kembali lagi, sebagai mantan polisi, mantan penyidik, saya meyakini teman-teman dari Jawa Barat akan lebih hati-hati, akan lebih teliti, dan saya yakin ini belum selesai. Nah, nanti di pengadilan, karena seperti yang saya katakan, keterangan di depan kepolisian itu sebenarnya masih berkemungkinan untuk berubah. Nah, kapan keterangan itu bisa memiliki nilai bukti? Ketika disampaikan di depan pengadilan. Persoalannya, di pengadilan hasil keputusan menyatakan 3 DPO. Nanti biarkanlah juga pengadilan yang akan menguji. Siapa yang memunculkan nama 2 nama itu di antara sekian saksi mahkota atau saksi yang juga pelaku. Demikian Mbak Putri. Baik, Ibu Sugianti, tadi sempat ditanyakan juga oleh Pak Kudri Sitompul, Bu Sugianti. Apakah kemudian Ibu Sugianti mendampingi dari Peggy ini ketika kemudian dimintai keterangan oleh pihak kepolisian? Pada saat Peggy tertangkap di bulan Mei, lalu tanggal 21 Mei di 2024 itu kami langsung datang ke Polda Jabar pada pagi harinya. Tapi kami belum bisa berkomunikasi langsung dengan Peggy, hanya ditunjukkan bahwa kondisi Peggy baik-baik saja. Kami disuruh menunggu sampai jam 8 malam, dan akhirnya kami diperbolehkan berkomunikasi dengan Peggy, sampai akhirnya Peggy di BAP dengan kedudukan sebagai tersangka. Itu kami dikasih karena dikatakan bahwa ini udah 1 kali 24 jam Peggy ditetapkan sebagai tersangka. Saya saat itu menyatakan keberatan bahwa Peggy langsung ditetapkan sebagai tersangka, karena saya pagi sudah datang dari jam 9 pagi untuk mengajukan permohonan penundaan penahanan, tapi saya tidak diberi kesempatan untuk itu. Saya hanya dibolehkan mendampingi Peggy di BAP pada saat dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu 1 kali 24 jam. Ya, baik Bu Sugianti. Pada saat pers rilis kemarin ataupun juga jumpa pers pada hari Minggu kemarin, pihak kepolisian menjelaskan sebenarnya apa peran dari Peggy ini, dan kemudian Peggy masih mengaku bersikukuh bahwa ia tak bersalah. Apakah memang pada saat pembuatan BAP tersebut ada keterangan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Peggy dengan apa yang disampaikan juga oleh pihak kepolisian kepada media pada saat itu? Pada saat BAP, Peggy menyatakan bahwa dia tidak mengenal Vina maupun Eki. Kemudian pada saat rilis bahwa bukti-bukti yang ditunjukkan kepada publik itu adalah
KTP, ijazah, rapot, apakah dengan bukti-bukti itu Peggy dengan serta-merta dinyatakan sebagai tersangka? Karena di situ tidak ada bukti-bukti yang mengarah terjadinya pembunuhan atau delik pembunuhan. Hanya bukti-bukti surat yang ditampilkan pada saat rilis. Maka kami akan mengajukan upaya hukum yaitu pra-peradilan. Baik, upaya pra-peradilan akan dilakukan oleh pihak dari kuasa hukum ataupun juga pengacara Peggy. Mbak Putri juga, langkah berikutnya Mbak Putri, karena memang tentunya tidak ingin adanya revisi soal DPO ini, Mbak Putri. Iya, tentunya kami sebagai kuasa hukum akan terus mengawal kasus ini, Mbak, hingga bisa membuktikan apakah upaya dari kepolisian itu sudah benar dan tepat terhadap penetapan Peggy. Namun sampai hari ini atas penetapan Peggy sebagai tersangka, kami meyakini itu sudah sesuai dengan prosedur dan tentunya melalui tahapan-tahapan yang jelas. Saya yakin juga ini karena kasus viral dan pasti harus lebih berhati-hati lagi dan tidak bisa ceroboh dan tidak bisa membuktikan hanya katanya-katanya. Tentunya kalau ini sampai terjadi salah, ya pastinya yang akan bermasalah sendiri kan nanti kepolisian lagi, Mbak. Kalau kami kan sebagai korban hanya mendengar dan menerima hasil dari pemeriksaan, hasil dari kepolisian bahwa menyatakan salah satu DPO sudah tertangkap, begitu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa gitu, dalam arti ini kami kembali menyerahkan kepada kepolisian dan kepada kuasa hukum Peggy lakukan upaya hukum jika memang dirasa ini memang tidak benar dan Peggy bukanlah pelakunya, begitu. Ya, baik. Nanti kita akan perdalam lagi Pak Kudri, terutama setelah jeda. Ya. Pembuktian bahwa memang yang ditangkap ini identitasnya adalah bernama Peggy, betul. Tapi apakah kemudian Peggy yang ini yang melakukan pembunuhan tersebut? Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Yang coba nanti akan ada upaya peradilan dari Ibu Sugianti. Nanti Pak Kudri bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda kami segera kembali. Memang ada dua hal besar, pemirsa, yang dipertanyakan oleh masyarakat dan juga terkesan begitu janggal. Yang pertama, apakah memang betul Peggy Peron yang ditangkap ini merupakan pelaku? Yang kedua adalah mengapa ada dua nama yang semula masuk dalam daftar pencarian orang, Andi dan Dhani, tapi kemudian dihapuskan oleh pihak kepolisian saat ini. Dan mengatakan alasannya adalah karena pada saat itu para tersangka menyebut dua nama lainnya karena asal sebut. Nah, Pak Kudri sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Sugianti selaku kuasa hukum dari Peggy atau Peron, bahwa memang terbukti benar bahwa yang ditangkap bernama Peggy Peron iya, tapi apakah memang iya yang kemudian melakukan hal tersebut? Itu menjadi masalah yang lain. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya, beberapa waktu yang lalu di TV One juga saya bilang bahwa dalam kasus ini sekarang pihak kepolisian itu akan hati-hati karena ini sudah menjadi sorotan publik gitu ya. Pasti ini polisi akan sesuai dengan prosedur. Tapi kan tetap juga ada hal-hal yang dipertanyakan, termasuk ya betul nggak bahwa si Peggy itu secara substansial, secara material dia lakukan seperti itu. Oh memang si Peggy dengan KTP-nya itu dengan itu ya dia orangnya gitu. Tapi apakah dia betul melakukan atau ikut atau dia sebagai otak, itu kan masih perlu inilah gitu ya. Jadi yang pertama-tama yang kita ingin dapat kejelasan apa yang dijelaskan oleh Humas dan Direktur Reskrim itu yang disampaikan itu berdasarkan keterangan yang dari BAP-nya si Peggy yang diperiksa sekarang ini atau berdasarkan keterangan dari saksi yang lain. Ya kan kita tahu bahwa ini ada diambil berita acara lanjutan atau tambahan karena dalam perkara yang ini mereka kan sudah selesai ini. Nah, dan kita juga mesti hati-hati karena saksi-saksi ini dia adalah pelaku ya. Tadi udah disebutkan oleh Bu Sri, ini dia adalah saksi mahkota. Kalau saksi mahkota itu kita harus hati-hati. Kita nggak bisa nerima kayak begitu aja. Ya kan? Itu kan mereka bisa saling melindungi atau dia bisa juga melepaskan tanggung jawab gitu loh. Kecuali ada bukti lain. Nah, alat bukti yang lain yang kuat ini kan mestinya adalah bukti ilmiah, scientific evidence. Nah sayangnya kan dulu ya setelah diketemukan otopsi kan mestinya ya kan ada tindakan pemeriksaan laboratorium lain.
betul nggak di balok itu ada darah, ya kan? Darahnya itu kan mesti diperiksa DNA-nya apa itu, terus kan di sidik jarinya, terus katanya ada apa namanya apa samurai sama ini, ya kan? Kemudian kan disebutkan bahwa ada perkosaan, terus ada orang itu meraba-raba, kan mesti diperiksa sidik jarinya semua. Dan ini kan kesulitannya karena korbannya meninggal dan tidak ada saksi lain di luar orang yang pelaku ini. Nah, jadi karena ini adalah saksi mahkota ini yang saya katakan harus hati-hati. Nah, ini kan kalau kita mengikuti SOP yang diatur di dalam peraturan kepala kepolisian dan peraturan kepala Bareskrim, itu kan ada aturannya, ya, aturan termasuk apakah ini pernah digelar perkara. Ya kan? Karena ini kan dari gelar perkara ini akan dinyatakan bahwa perkara ini pembuktiannya mudah, sederhana atau sulit. Ini menurut saya ini sulit karena korbannya meninggal dan jadi kan mestinya pada waktu itu harus ada pembuktian apa yang saintifik sehingga masyarakat itu tidak ragu-ragu. Kalau andai kata diketemukan sidik jari waktu itu dan sekarang dicek si Peron ini apa si Peggy ini sidik jarinya ada, udah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu juga andai kata di dalam pemeriksaan kemarin Peggy itu menyampaikan apa yang sama yang disebutkan Humas, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena dia udah didampingi oleh apa namanya oleh pengacara. Nah, jadi kita akan nanya langsung kepada Ibu Sugianti, apakah yang dijelaskan Humas Polda itu sama dengan keterangan ini? Mungkin bisa deh. Baik Pak Kudri, singkat saja mungkin Ibu, ini terakhir juga. Ibu, silakan dijawab apa yang menjadi pertanyaan dari Pak Kudri tadi. Apakah yang disampaikan oleh Humas Polda Jabar tersebut dalam rilis sama seperti keterangan yang disampaikan oleh Peggy dalam pembuatan BAP, Ibu? Tentunya tidak. Kalau dalam BAP kan tadi sudah saya sampaikan, Peggy itu tidak mengenal Vina ataupun Egy. Seperti itu. Peggy juga bukan anggota geng motor. Kemudian Peggy juga malam itu tidak berada di TKP, tidak berada di Cirebon karena Peggy seorang buruh yang sedang bekerja di Bandung. Itu yang disampaikan oleh Peggy. Jadi tidak ada hal-hal yang diakui di dalam rilis kemarin. Makanya Peggy kan kepalanya terlihat tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan di dalam BAP. Baik. Ya itu nanti di pengadilan, nanti hakim akan menilai mana yang akan dirilis. Satu lagi kalau dibolehkan, saya ingin dalam kesempatan ini saya menanyakan kepada penasihat hukumnya korban. Baik, penasihat hukum korban sebenarnya sudah meninggalkan diskusi kita, perbincangan kita. Karena kita mau memastikan apa keterangannya beliau itu tadi betul bahwa di dalam putusan pengadilan menyebutkan keterangan saksi-saksi yang dua ini, ya, yang kalau misalnya disebutkan itu polisi nggak bisa ini bisa kalau ternyata faktualnya memang beda, ini yang saya katakan bisa jadi putusan yang 8 orang ini menjadi batal karena dia tidak sesuai dengan apa keterangan yang sebenarnya yang sekarang yang terakhir yang diperoleh. Baik. Nah terakhir juga silakan Ibu Sri untuk bisa memberikan kalimat penutup termasuk juga tuntutan dari pihak keluarga korban, kemudian juga Peggy juga termasuk masyarakat adanya transparansi dari pihak kepolisian mengenai hal ini. Silakan Bu Sri. Mbak Putri, saya ingin menyampaikan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu tidak cukup dengan hanya keterangan saksi. Ada 1000 saksi tetap satu alat buktinya. Lalu kalau sampai polisi sudah menetapkan dia sebagai tersangka berarti minimal 2 alat bukti. Oke, keterangan saksi siapapun mau saksi mahkota atau saksi yang lain plus ada bukti lain yang memang oleh kepentingan penyidikan sengaja dirahasiakan. Itu. Kemudian yang kedua, tersangka atau terdakwa sekalipun punya hak untuk menyangkal. Kita ikuti bersama sekarang. Maka saya sangat mendukung usaha dari pengacara tersangka untuk melakukan pra-peradilan. Walaupun di proses pengujian pra-peradilan itu yang diuji bukan materialnya, tetapi formil penetapan tersangkanya, proses pemeriksaannya, itu yang dilakukan
uji. Tetapi kalau tahap itu sudah umpamanya nanti dikabulkan atau ditolak, berarti ditolak. Kalau ditolak berarti polisi on the right track. Tetapi kalau sampai ditolak, ini akan menimbulkan gonjang-ganjing baru. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin mengatakan bahwa mari kita tetap menyiapkan atau menyisakan ruang di dalam pemikiran kita, ruang untuk tetap kritis, ruang untuk tetap mempertanyakan. Karena dengan begitu kita memberikan kesempatan kepada kepolisian untuk mempertontonkan atau untuk menampilkan sikap profesionalismenya. Baik. Yang kedua, ini juga menjadi titik acu dari kepolisian bahwa IT harus dipergunakan sebagai alat untuk mengelola penyidikan, sehingga ketika ada DPO dalam kasus apapun itu akan ada yang mengingatkan. Jadi ada sistem yang akan mengingatkan sehingga tidak sampai 8 tahun seperti ini. Baik, Ibu Sri, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangan. Ibu Sukianti juga terima kasih, kita tunggu langkah pra peradilannya. Pak Guti terima kasih juga sudah memberikan pernyataan mengenai kasus ini.